Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lus Andika sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1 gelombang 2 di LPPK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2017220114. Program studi ekonomi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Patok Besi, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, dengan materi perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, SMA Negeri 1 Patok Besi. Yes, yes, yes. Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Karen, silakan untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bisa dulu memperhatikannya, rapihannya. Ada sampah nggak? Tidak ada? Oke. Kemudian alat tulis atau siapa terlebih dahulu? Alat tulisnya siapa terlebih dahulu? Bu Ida? Itu absen dulu ya, supaya ini tidak masuk. Pertama ada Ali ya? Ada? Ya. Alisa Suendi? Ada Arya? Hadir. Hadir. Kemudian Dinda? Ya. Iis? Hadir. Indi? Hadir. Jamaluddin? Hadir. Kemudian Juwita? Hadir. Mirna? Ya. Naisya? Hadir. Niko? Nur Halimah? Hadir. Kemudian Prita? Hadir. Peggy? Hadir. Reva? Hadir. Ya, ada. Ada Rido? Santi? Santi ada. Sadrin? Ada. Kemudian ada Siti Halimah? Hadir. Tasya? Hadir. Vega? Hadir. Lydia? Sama Yulianti? Ada. Alhamdulillah, apa semuanya ya hari ini untuk pelajaran. Selanjutnya, ya sebelum kita mulai pelajaran, ya kita meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ya, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, ya, biar tambah lagi semangat belajarnya, kita kasih pakai, ya kan? Oke, mana anak soleh? Saya soleh, Mana anak hebat? saya hebat, Mana anak cerdas? saya cerdas. Di mana? Distansi, Belajar apa hari ini? ekonomi, Apa? ekonomi. Ya, oke. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa aja? Ada yang masih ingat? Ya. Saya, Bu. Apa? Ya. Nama saya Nesia dari kelompok 2. Belajar tentang apa? Kurin. Pengertian kerjasama ekonomi internasional dan bentuk-bentuk kerjasama. Oke, tentang kerjasama ekonomi internasional. Ya, dan bentuk kerjasama. Ada yang tahu nggak pengertiannya apa ya? Kerjasama ekonomi internasional itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Asia. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Oke, bagus sekali Nesia. Ya, nanti sebelum kita belajar, diharapkan nanti baca dulu di rumah ya. Oke, terus ya, yang lain juga. Kemudian, ya bentuk-bentuknya ada apa aja ya? Ada yang masih ingat bentuknya? Kerjasama regional, ya, regional juga internasional. Bagus sekali. Ya, selanjutnya ya, kita belajar hari ini tentang perdagangan internasional. Ya, kita sebagai makhluk ekonomi manusia, makhluk sosial itu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Makhluk ekonomi itu makhluk yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, ya, begitu misalkan dengan cara berdagang, ya. Nah, sebelum kita belajar ya, kita nonton terlebih dahulu ya. Kita belajar tentang internasional, ya, kompetitif di sana. Pertama, menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan nasional. Yang kedua, menyajikan hasil analisis dampak kebijakan dan perdagangan internasional. Kemudian, nah, kita belajar apa aja hari ini? Yaitu tentang pengertiannya, kemudian manfaatnya, faktor pendorong dan penghambat, juga menganalisis kebijakan perdagangan internasional. Ya, ini kita belajar hari ini ya, tujuannya. Kemudian, nah, penilaiannya nanti pertama ada penilaian sikap dan kerjasama judul tanggung jawab. Kemudian juga ada pengetahuan dan nanti kita menggunakan Google. Kemudian ada juga keterampilan, diharapkan kalian menguasai materinya. Kemudian kemampuan untuk menjawab pertanyaan, ya, sama menyelesaikan sama kemampuan menyelesaikan masalah, ya. Nah, kita perhatikan dulu ya video pembelajaran berikut ini.
sebelumnya, ya. Angkat handphone kalian. Coba kalian apa aja tuh? Nokia. Ini. Ya, ini satu. Nah, data. Ya. Atau mungkin itu barang kalian dari mana ya? Korea. Dari Terus kalau di rumah mungkin ada barang-barang nggak dari luar negeri? Di rumah pun ada. Apalagi dari mana ada misalnya mainan kalau udah banyak ya dari luar negeri yang ngikutin permainan tuh dari made in mana dunia. Nah itu namanya perdagangan nasional ya, saling antara satu dengan negara yang lainnya ya. Nah setelah nonton ya, kira-kira ada bisa kalian kasih kesimpulan nggak? Apa tuh pengertian perdagangan nasional? Saya Bu. Ya apa nih berapa? Saya Romadila dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau uang. Oke, pertukaran barang antar dua negara. Dikatakan juga ada kegiatan ekspor, ada kegiatan impor. Kalau ekspor itu apa ya? Saya Bu. Ya. Nama saya Veda dari kelompok 1. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Oke, ekspor itu mengirim ke negara yang lain. Kalau impor itu apa ya? Saya Bu. Ya. Saya dari kelompok 3. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Oke, masuknya barang ke negara lain. Ya, oke, itu dengan ekspor dan impor. Nah, ini ya pengertiannya ya. Tadi dikatakan tukar menukar barang yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini pengertian perdagangan internasional. Nah, ya setelah ini kalian duduknya udah selesai kelompok ya? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti kita akan diskusi kelompok yang teman kemarin, kemudian juga nanti akan dibagikan kelompok PD ya. Kalau seandainya tidak mengerti, silakan kalian katakan ke ibu. Kemudian silakan kalian diskusikan ya. Nah, ini kelompok 1 sebelah mana ya? Di sini ibu. Sebelah sini kelompok 1. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5 kelompok depan. Kemudian ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan bagikan ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Di kelompok 1 ya sebelah sini ya. 1 ya, silakan. Ini kelompok 2 ya. Di situ ada tugas ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira produk apa yang kalian kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sebelah sana ya. Ya, silakan. Kelompok 1 tadi tentang apa ya? Tentang handphone ya. Nah, handphone. Silakan. Bagaimana? Penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimatus Sadia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan produk luar negeri yang berada di Indonesia serta manfaatnya bagi negara Indonesia. Di sini produk luar negeri ini saya mengambil contoh HP iPhone yang merupakan produk dari California. Manfaatnya bagi negara Indonesia yaitu dari HP iPhone ini, manfaat bagi masyarakatnya yaitu Indonesia dapat lebih maksimal dalam menggunakan HP sehari-hari karena HP luar negeri lebih memiliki kualitas, kekuatan, dan kecanggihan yang lebih baik. Contohnya HP iPhone. iPhone adalah salah satu merek HP terbaik di dunia. Bisa dipahami? Kelompok 1 dia mengusir tentang HP dan manfaatnya. Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan buat kelompok 1. Nah, oke, kelompok 4 ya. Silakan untuk bertanya. Berdiri
produk Indonesia apa saja yang sudah mampu bersaing dan masuk pasar globalisasi? Iya. Ada pertanyaan di kelompok 1 katanya, produk mana aja ya dari Indonesia yang go internasional? Ya, silakan mungkin diskusikan terlebih dahulu ya jawabannya. Nanti pertanyaan di kelompok 1 silakan untuk dijawab. Kelompok 4 untuk jawab dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Erlangga dari kelompok 1. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Produk-produk di Indonesia yang mendunia yaitu nomor 1 ada permen Kopiko, nomor 2 ada Indomie, ada kopi luwak, selanjutnya ada tisu paseo, dan nomor 5 ada batik, selanjutnya polikron, dan 7 kebaya, nomor 8 kain tenun. Oke. Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Itu salah satunya ya. Tadi dikatakan ada batik. Oh, udah go internasional. Produk dari Indonesia. Paham ya? Oke. Selanjutnya mungkin dari kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2 ya. Oke, silakan perwakilan aja. Ada Rian ya. Iya, tadi. Ada ya? Ya, silakan ya, depan ya. Untuk hasil diskusinya. Tadi produk mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Ramdhani dari perwakilan kelompok 2 dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan presentasi yaitu faktor penghambat adanya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keamanan suatu negara, dan yang kedua itu kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga ketidakstabilannya kurs mata uang asing. Yang keempat perbedaan mata uang antara negara. Yang kelima yaitu kualitas sumber daya alam yang rendah. Yang keenam adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Yang ketujuh itu terjadi perang. Yang kedelapan itu peraturan anti dumping. Yang kesembilan yaitu organisasi ekonomi regional. Dan yang terakhir yaitu sulitnya pembayaran antar negara dan risiko yang besar. Manfaat yang kalian rasakan dari hadirnya produk tersebut. Produk brand Adidas berasal dari Jerman. Oke, yang produk dari sepatu. Ya. Silakan. Manfaatnya itu sepatu untuk meningkatkan performa saat melakukan berbagai kegiatan sebagai alat keselamatan ataupun sebagai penunjang penampilan penggunaannya dengan tetap memasukkan unsur ergonomis dan ahli pemakaiannya. Brand ini juga terkenal di kalangan olahraga sepak bola Indonesia yang sering dipakai oleh supporter yang ada di Indonesia dengan kualitas setel yang bagus untuk mendukung tim kebagannya masing-masing. Selama lebih 60 tahun, Adidas masih menjadi salah satu merek perlengkapan olahraga yang sangat populer di dunia. Merek dengan logo 3 garis atau yang disebut dengan 3 garis pohon singkong berarti mengeluarkan produk dengan inovasi baru dan mampu menjadi presenter yang begitu diminati banyak orang. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan kalau ada yang suka mohon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan buat kelompok 2. Sayangnya dari kelompok 5. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah, perwakilan dari kelompok 5 mau bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana caranya biar mencintai produk dalam negeri? Sekian dari saya. Bagaimana caranya mencintai produk dalam negeri? Ya, silakan kalian diskusikan nih sama teman-teman kelompoknya. Ya, bagaimana nih caranya? Ya. Izin menjawab. Saya Alisa Suhendri, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana caranya biar mencintai produk dalam negeri? Itu ada 5 cara, yaitu memasukkan produk dalam negeri dalam list belanja, mengajak keluarga dan sahabat berbelanja produk lokal. Terus yang ketiga, promosi di akun media sosial. Keempat, bergabung dengan komunitas. Dan yang terakhir, menggunakan produk dalam negeri untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok 2. Untuk mencintai
Ya, produk dalam negeri, produk-produk lokal ya, tetap ya, kita cintai produk Indonesia. Oke, terima kasih. Jawabannya selanjutnya presentasi kelompok berapa? Tiga, ya, silakan kelompok tiga perwakilannya. Ada Rido, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alawi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan negara akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkannya. Yang kedua, kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang keempat, konsumsi yang lebih luas bagi penduduk. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dalam persaingan antar produsen. Yang keenam, sumber pemasukan khas negara. Yang ketujuh, mempercepat alih teknologi antar negara. Dan yang terakhir, memperluas daerah pemasaran barang bagi suatu negara. Dan manfaat yang dirasakan dari hadirnya produk HP Samsung yang saya pilih yaitu melakukan pengiriman dan penerimaan SMS dan melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan. Dan manfaat lainnya adalah dalam upaya pencarian data dan informasi melalui aktivitas browsing internet. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang udah presentasi yang kelompok tiga. Dia tadi masuk produknya tentang handphone ya, sama tadi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok mana yang saya bertanya ke kelompok tiga? Oke, silakan dari kelompok satu untuk bertanya ke kelompok tiga. Perkenalkan, nama saya Vega, perwakilan dari kelompok 1, mau bertanya kepada kelompok 3. Mengapa masyarakat lebih memilih produk luar negeri dibanding produk lokal? Terima kasih. Silakan diskusikan dulu kenapa ya saya produk lokal lebih banyak memilih produk luar negeri dibanding dengan produk lokal. Ya, silakan boleh akan diskusikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama itu ada produk yang banyak sadar banyak dari konsumen Indonesia tidak memilih produk dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang wajar dan harganya yang cukup tinggi. Namun dengan memilih produk luar mereka mendapat produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang berbanding. Yang kedua, kemasan yang kurang menarik. Kemasan adalah salah satu hal yang dapat menarik daya beli konsumen. Produk luar negeri biasanya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengemas produknya dengan manis dan biaya tersebut biasanya lebih besar dibanding biaya untuk produksinya sendiri. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar. Bisnisnya orang yang berhubungan dengan fashion. Yang keempat, lokasi yang kurang menarik. Produk luar negeri biasanya dikemas khusus untuk dijual di gerai-gerai tertentu dan biasanya lokasi pun strategis. Dengan adanya gerai-gerai tertentu, produk luar akan menjamin kualitasnya dibanding produk yang dijual selain di gerai mereka, sehingga konsumen pun akan lebih senang membeli langsung dari gerainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi dikatakan temannya ya kenapa ya produk lokal itu kurang disukai. Salah satunya mungkin kualitasnya, ada kan tingkat dari kualitasnya. Ya kemudian juga mungkin cara pengemasannya biar menarik. Nah harus lebih menarik lagi kualitasnya. Mungkin promosi segala macamnya. Itu untuk meningkatkan produk lokal kita lebih berkualitas lagi. Ya terima kasih kelompok 3. Selanjutnya ya kelompok mana? Kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona, saya dari kelompok 4. Pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu
belajar ya? Untuk pertimbangan belajar ya. Banyak banget segala macamnya ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari kelompok mana? Untuk kelompok 4. Oke, silakan. Berita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Laura. Perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 4, kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor? Terima kasih. Oke, silakan diskusikan dulu ya kan. Pertanyaan sebelumnya ya, kebijakan ekspor pemerintah di dalam tingkat konsumen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jamaludin, perwakilan dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan di kelompok 2. Kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor? Yaitu yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Pertama, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah memberikan kemudahan dalam mengurus segala perizinan hingga memberikan fasilitas kepada produsen ekspor. Yang kedua, menjadi kestabilan nilai tukar rupiah. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah dengan menstabilkan nilai tukar rupiah sehingga membuat produsen semangat untuk ekspor. Yang ketiga, adanya perjanjian dagang internasional. Agar tidak ada sekadar bantuan, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah dengan membuat perjanjian dagang internasional. Yang keempat, peningkatan promosi produksi dalam negeri. Yang kelima, subsidi ekspor. Yang keenam, premi ekspor insentif ekspor. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, itu pertanyaan adalah jawaban dari kelompok 4. Bisa dipahami ya? Terakhir, kelompok 5 ya? Untuk presentasi, silakan nih. Ini juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, perwakilan dari kelompok 5. Dilatih maka kemudian datangnya sekarang. Sekian presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dia mengambil bahasa dari kerja dari Belanda ya. Oke, bagus sekali ya, dari Belanda sudah masuk ke Indonesia. Ya, ada pertanyaan buat kelompok 5. Bu, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinda Hashim dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya kepada bagaimana pendapat kalian jika orang asing yang berusaha menyelundupkan barang-barang di dalam negeri kita? Terima kasih. Bagaimana nih kalau ada barang-barang yang ilegal kayaknya dari dunia? Ya, silakan diskusikan untuk terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaannya. Kenapa nama saya Rasya Atia, perwakilan dari kelompok 5, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pendapat saya yaitu jika ada yang ingin menyelundupkan barang-barang dunia kita, yaitu pemerintah harus tegas dalam mengatasi itu. Dengan cara yaitu diberi hukuman karena barang penyelundupan itu adalah barang yang tidak dimiliki. Oke, harus menegakkan hukum ya, ya biar tidak ada lagi produk-produk luar negeri yang ilegal. Ya, harus menegakkan hukum dari Indonesia itu harus tegas. Ya, bisa pahami? Nah, setelah kita dari diskusi ya, manfaatnya kita dapat dulu nih ya. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Negara dapat menciptakan spesialisasi program, kemudian juga mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, pendapatan negara meningkat ya, ada devisa, money ekspor, kemudian juga efek ya, karena masing-masing negara meningkatkan kualitas dan kuantitasnya barangnya. Kemudian ya faktor pendorongnya ya, ada perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, ada efek budaya sama perbedaan harga upah dan biaya produksi juga dan selera ya, selera ekonomi. Kemudian hambatan perdagangan internasional apa aja? Di sini dikatakan ada 4 ya. Pertama, perbedaan mata uang antar negara, kemudian juga sumber daya manusia yang rendah, kemudian juga ada kebijakan impor nih.
bisa kuota, ada subsidi, ada tarif premi, yang kedua ada larangan ekspor, juga ada larangan, kelima juga dumping. Dumping itu apa? Produk dalam negeri yang lebih mahal dibandingkan produk luar negeri. Ya, bisa juga ini yang terakhir ada terjadinya perang. Kemudian kebijakan perdagangan internasional, ya, ada kebijakan perdagangan bebas, kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi harus produk dari dan keluar negeri. Yang kedua ada kebijakan perdagangan proteksionis, kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan hambatan yang menghalangi harus produk dari dan keluar negeri. Ya, ini katakan hambatannya. Kemudian teori perdagangan, ada teori keunggulan mutlak sama teori keunggulan komparatif. Ya, ini oleh Adam Smith dikatakan bahwa perdagangan profesional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan suatu produk. Silakan buka handphonenya masing-masing, nanti ibu akan kirim linknya. Silakan nanti kalian tingkatkan lagi belajarnya. Ini yang mulai bagus. Silakan buat yang bagus. Nanti tolong belajar lagi ya. Baik ya. Oke. Bagaimana belajarnya hari ini? Silakan. Menyenangkan. Ya, belajarnya menyenangkan. Terus juga ibu yang kasih kalian juga bermanfaat ya. Untuk nanti minggu selanjutnya, silakan kalian belajar lagi tentang indeks ya. Oke, kalian belajar lagi dari semalam biar nanti ketika belajar kalian udah paham, mudah-mudahan kalian udah paham, ya. Silakan kalau ada yang mau ngasih kesimpulan terlebih dahulu, menurut Bu. Oke, silakan. Kamu tiba dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dewi Yati. Saya dari
keuangan. 2. Kerjasama dan keselamatan negara. 3. Penciptaan yang efisien dan investasi. 4. Produksi yang dibuat bagi penduduk. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan dari semuanya bahwa perdagangan internasional itu bukan mengikat bagi barang dan jasa ya untuk mendapatkan keuntungan.